Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Mudah-mudahan yang hadir malam ini semuanya mendapat rahman Allah Ta'ala. Biado walak kita sasudena Ba'akaba orang awak sadonyo. InsyaAllah yang Mandailing, yang Minangkabau semuanya disatukan dalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua kita cinta bahasa kita. Yang Minangkabau cinta bahasa ibunya, yang Mandailing cinta bahasa ayahnya. Tapi tak ada satupun kita solat pakai bahasa Mandailing. Satu-satu. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Tak dapat saya balas budi tuan-tuan yang sudah menyiapkan segala sesuatunya malam ini. Tak nampak di mana ujung jamaah ini. Bukan saking banyaknya, lampu ni silau. Terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Kapolres, Bapak Kasdim, Bapak Ketua Anggota DPRD Kabupaten Pasaman, Tuan Syekh, para buya alim ulama, mursyid mursyidin tarekat Naqsabandiyah Sattariyah yang besar tak dihimbau gelar nan ketek indak disabui namo. Nenek mama alim ulama cerdik pandai, insyaallah awak sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang berdiri maupun yang duduk, yang dapat tenda maupun tidak, yang di atas maupun yang di bawah, semuanya kalau ikhlas niat lillahi ta'ala, maka mendapat pahala jihad fi sabilillah. Saya mendengar katanya asar tadi sudah ada yang datang. Zuhur. Saya yakin yang zuhur itu datang pasti salah jadwal. Maka dari sejak dia keluar rumah zuhur tadi, dilangkahkannya kaki, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Maka sejak itu dia tercatat sebagai orang yang berjihad fi sabilillah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Tapi pesan saya habis tabligh akbar ini langsung pulang. Jangan sampai bininya menyanyi udah kan doang. Lima udah gini jihad, rupanya main gaple. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita malam ini, kita bertemu bukan karena partai, kita bertemu bukan karena ormas, kita bertemu bukan karena golongan. Apakah ada pembagian sembako malam ini? Ini perlu saya tanya baik-baik. Karena dulu pernah saya ceramah di salah satu kabupaten, tak boleh sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Ramai, melimpah ruah jamaah. Selesai pengajian saya bilang, Masya Allah jamaah tadi malam banyak betul yang suka dengan ceramah saya. Senyum jamaah itu. Saya tanya kenapa? Di absen Pak Ustaz. Ini jangan-jangan Pak Bupati mengabsen juga malam. Tidak. Bukan saya suuzon Pak Bupati, hanya sekedar memastikan jangan ada dusta di antara kita. Semua yang datang ini karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pun dipanggil. Berikut ini penyerahan akte notaris surat tanah kepada pimpinan yayasan, kepada Pak Bupati, Wakil Bupati, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Jelfatullah. Arab berdiri sebagai saksi. Saya pun berdiri. Diambil mereka lah foto. Besok keluar berita Abdul Somad menyerahkan tanah wakaf.
Itu namanya kambing punya susu, sapi punya nama. Padahal Abdul Somad hanya tegak berdiri saja, punya tanah tidak, punya duit tidak, tegak senyum. Menjadi saksi wakaf pun jadilah, betul. Kita yang hadir malam ini semuanya menyaksikan, hanya saja tanah wakaf yang sudah diserahkan tadi. Wahai Bapak Ketua Yayasan, besok pagi segeralah ke kantor KUA. Kenapa ke kantor KUA? Mengurus akta ikrar wakaf. Maka besok diulang balik. Kebetulan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman hadir malam ini, maka diurus di kantor KUA. Makanya ibu-ibu, kalau ada bapak di rumah ngasih tahu, Adinda izinkan aku pergi. Kemana bang? Ke kantor KUA. Apa? Tanya dulu baik-baik, abang ke KUA itu mau ngapain? Mau mengurus akta ikrar wakaf tanah. Itu adalah salah satu kebijakan pemerintahan Republik Indonesia, karena banyak tanah wakaf yang diserahkan datuk nenek dulu dituntut cucu sekarang. Karena tanah yang diwakafkan dulu itu tempat jin buang anak. Akhirnya diwakafkan, rupanya dibangun mall, dibangun masjid. Harga tanah dulu tak laku, sekarang melambung 1 meter 7 juta. Akhirnya cucu pun datang menjual tanah datuk neneknya. Maka dikeluarkanlah keputusan mengurus akta ikrar wakaf. Besok Pak KUA mencatat, ada saksinya yang punya tanah, yang menerima, yang memberi namanya wakif, yang menerima namanya mauquf alaih, tanah yang diwakafkan namanya mauquf bih, ada ijab dan ada qabul. Aku wakafkan tanahku ini 1/2 hektar untuk pondok pesantren tahfiz Quran Lubuk Sikaping, tunai aku terima, sah. Lalu dikeluarkanlah suratnya, siapapun tak bisa menggugat. Tapi yang diwakafkan ini mustilah tanah yang tidak bermasalah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada tanah mau kami wakafkan. Oke, I am coming. Diterimalah tanah wakaf. Setelah tanah wakaf diterima, dicek di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Assalamualaikum Pak BPN. Waalaikumsalam. Ini ada tanah wakaf kami terima. Berapa hektar Pak Ustadz? 5 hektar. Coba cek dulu. Mohon maaf Pak Ustadz, suratnya 10. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rupanya tanah yang Bapak wakafkan kemarin bermasalah Pak Ustadz Somad. Karena bermasalah, itulah maka aku wakafkan. Ustadz Somad ini menyindir orang yang mewakafkan ini. Tidak. Saya hanya sedang mengasih tahu bahwa saudaraku sudah mewakafkan tanahnya lillahi ta'ala. Maka kita yang hadir ini pula mudah-mudahan termotivasi kita ingin berwakaf. Amin. Mana tanahmu? Itu tanah saya Pak Ustadz. Berapa hektar? Sejauh mata memandang. Begitu kau mati, tanah pun dijual anak dan bini. Bini dapat berapa? Berapa total dijual? 10 miliar. Maka harta gono gini. Apa arti gono gini? Kau begono, aku 10 miliar dibagi 2, 500. Maka 5 miliar untuk ibu. Tengok, udah senyum dia dapat. Dari yang 5 miliar punya suami tadi, ibu dapat lagi 1/8 kalau ada anak. Kalau tak ada anak, dapat setengah. 2,5 miliar tambah 5 miliar, 7,5 miliar punya ibu. Besok ibu pun pergi ke salon. Apa kerja di salon? Make up, make up, make membuat up naik, make up membuat naik, semua yang turun naik. Pipi naik, dagu naik, hidung naik, bulu mata naik. Suami yang punya tanah tadi mana? Dimakan cacing tanah. Oleh sebab itu, hai bapak-bapak yang banyak tanah, serahkan sekarang. Daripada diambil mereka. Saya bukan nakut, tapi jangan gara-gara ceramah ini nanti pulang ke rumah rusak kemesraan bapak ibu dengan bapak.
Jangan sampai nanti besok pagi, abang mau minum apa bang? Rupanya kau ramah, udah kau akali tanah gitu ya. Bukan itu maksud saya. Ustadz Somad ini nggak enak kalau ceramah. Dilambungkannya perempuan ke atas, dibilangnya laki mati. Oke, kalau gitu kita balik. Sekarang bini mati. Setuju? Tengok bu. Banyak mereka yang ingin ibu mati. Makanya ibu kalau nanti mereka datang, Adinda, buah hati belayan jiwa. Jangan percaya kali ibu. Ini buktinya kupanya. Tapi sayang yang menghantarkan kita sampai ke surga Jannatul Firdaus. Betul? Oleh sebab itu maka yang punya tanah silakan. Yang punya kebun sawit, tanamlah sawit banyak-banyak. Saya kebetulan diundang oleh salah satu kabupaten, diajak oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama makan di rumah makan. Apa kata dia? Ustadz Somad, kalau mau makan, makan aja, jangan tahan-tahan selera. Disangkanya saya kurus karena tak makan. Sakit juga hati saya. Saya bilang aku tak pernah nahan selera Pak. Aku makan, cuman memang dari dulu udah begini. Ceramah saya dibatasi sekarang, mati. Kol dieselnya itu mana? Dijual bininya. Tanah luas itu mana? Diambil anak-anaknya. Ada anaknya jadi ulama? Tak ada. Ada anaknya menjadi pejabat yang menolong agama Allah? Tak ada. Ada anaknya jadi polisi tentara? Tak ada. Apa jadi anaknya itu? Dua Pak Ustaz. Satu hantu, satu setan. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Mana dia? Mati, dimakan cacing tanah. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama. Nama siapa? Nama tuanku Imam Bonjol. Dari mana dia? Dari Pasaman. Dari Pasaman kan? Tidak? Iyalah. Saya tadi singgah di situ. Singgah Ustaz ziarah ke makamnya? Enggak, makamnya tak ada di sini. Karena Belanda takut. Orang-orang yang hebat itu, kuburnya pun takut Belanda. Mujahid fisabilillah itu, jangan sampai ada kubur tuanku Imam Bonjol di Pasaman. Kenapa? Kalau kuburnya ada, orang tetap juga akan ramai di kuburnya, membangkitkan semangat revolusi. Belanda takut kepada kuburnya. Begitu rupanya ulama itu. Sudah keluar roh dari jasadnya, tinggal jasadnya saja pun Belanda takut. Adapun orang yang tak berjihad, ada pun dia di situ orang tak takut. Ada di situ orang tak takut. Begitulah orang-orang yang tak takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, bersemayam takut itu dalam hatinya, maka musuh berteriak, tuanku Imam Bonjol, serang Belanda, merdeka Indonesia. Siapa yang tak bangga menjadi orang Pasaman? Bangga apa tak bangga? Bangga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah habis masa tuanku Imam Bonjol, apakah negeri tanah Pasaman ini tidak lagi mengeluarkan orang-orang yang hebat? Pergilah ke Rokan Hulu. Tahu Rokan Hulu? Provinsi Riau. Sampai ke Rokan Hulu nanti Bapak Ibu jangan lupa singgah di sorga. Mana itu? Surau Gadiang. Di Surau Gading ada namanya Mursyid Tarekat Naqsabandiyah, namanya Syekh Ismail Surau Gadiang. Baca nasabnya silsilah Syekh Ismail Surau Gading. Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsabandi mengambil nasab Tarekat Naqsabandiyah dari mana? Dari kumpulan Bonjol. Artinya apa? Ini dulu tempat orang menuntut ilmu, mengambil sanad Tarekat Naqsabandiyah. Hari berganti, musim berubah. Habis masa tuanku Imam Bonjol, datang masa tuanku Syekh Maulana Malik Ibrahim. Selesai masanya, datang lagi masa sekarang. Apakah zaman sekarang negeri ini masih mengeluarkan para alim ulama? Ya, saya pergi ke Maroko. Salah satu alumni doktor dari Universitas Muhammad V adalah putra daripada Kabupaten Pasaman. Doktor. Itu beda saya dengan dia. Dia kuliah S1, S2, S3 sampai doktor di Maroko. Saya MA saja pulang. Kenapa Ustadz tadi menyebut doktor? Itu doa beliau. Saya belum doktor lagi. Tadi disebut mereka Doktor Abdul Somad. Dalam hatinya doa. Saya masih seperti yang dulu, LCMA, lagi cemas menghadapi ama-ama.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Bumi Pasaman tidak pernah berhenti mengeluarkan para alim ulama. Dari zaman berganti musim berubah. Yang jadi masalah, apakah 20 tahun akan datang Pasaman akan tetap mengeluarkan ulama? Dulu kepala Abdul Somad hanya dirusak oleh 5, Unyil, Ucrit, Usrok, Pak Ogah, Pak Raden. Tapi sekarang anak-anak Pasaman dirusak kepalanya oleh apa? Lem. Lem. Dulu mak kita lem untuk menempel ember bocor. Sekarang lem pun merusak kepala anak-anak kita. Apalagi sabu-sabu, apalagi khamar, vodka, Budweiser, mix, Carlsberg. Hafal juga Pak Ustaz minum. Jangan dia minum juga dulu. Saya di bagian Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi kami mesti tahu juga merek-merek minuman dan berapa persen itu yang namanya alkohol. Bukan bahasa Arab. Alkohol, almari, alpokat bukan bahasa Arab. Ternyata alkohol itu paling tinggi 20% vodka. Kalau lebih daripada itu orang minum bukan mabuk, mampus. Janganlah kasar kali Pak Ustaz. Mampus. Ingin mau mabuk, duit tak ada, dituang kopi, dicampur spiritus, diminum, mati langsung. Menggelegak jantung tu mendidih. Wah, dicari parit, nyungkup, mati. Inilah orang di dunia melarat, akhirat neraka jahanam tempatnya. Siapa yang bisa menyelamatkan anak-anak muda kita? Tidak ada lain yang bisa menyelamatkan adalah Pondok Tahfiz Al-Quran Lubuk Sikapi. Takbir. Oleh sebab itu maka yang sudah memberikan tanahnya 1/2 hektar, alhamdulillah, datang pula Pak Nasution. Oh, sesuai dengan namanya, 25 juta, Nasaktian lo guru. Nasution memang sakti, 25 juta. Yang lain nih tak tahu, kita tengok aja sakti apa tak sakti. Biasanya di mana-mana kalau penggalangan dana itu ada yang bawa plastik, bawa kertas. Ini tak ada, ku tengok. Udah DP-nya baru. Turunkan sekali lagi. Mainkan kotak-kotak itu. Cuman bapak-bapak dari kepolisian tolong kawal. Ini gelap ini. Ini jalan lintas juga ini. Khawatirku nanti dilarikan mereka ke dalu-dalu. Ustadz ini suuzon aja. Nah, suuzon tak boleh. Waspada aja. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Kotak naikkan ke atas, karena ikan-ikan yang besar ini di atas. Kalau yang di bawah nih salilele aja nih. Yang di atas nih lah, ikan paus, ikan hiu, lumba-lumba, sini semua. Mainkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang kalau sudah saya ngomong begini, naikkan. Ke saya pula biasanya duluan. Senjata makan tuang. Kalau ada orang meminta kotak kepada engkau, sesungguhnya dia sedang menyelamatkan engkau. Berapa banyak duit Pak Nasution? Yang 25 juta itu yang akan dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berapa luas tanahmu? Yang 1/2 hektar itulah nanti yang akan datang kekal abadi, karena anak-anak akan mengaji nanti di tanah Lubuk Sikaping 1/2 hektar itu. Duduk anak-anak mengaji pagi, petang, siang dan malam. Bataba, batata, batasa, basaba. Mereka akan membaca Al-Quran di sana. Tengah malam, gelap gulita, mati lampu, tapi terdengar mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran. Kenapa mati lampu mereka bisa baca Quran? Karena mata mereka tertutup, tapi Al-Quran itu sudah bersemayam dalam kepala dan hati mereka. Inilah anak-anak yang nanti di padang mahsyar, al-magiru bil Quran, anak-anak yang mahir menghafal Quran, ma'as safaratil kiramil bararah. Mereka akan bangkit di padang mahsyar bersama para malaikat. Mudah-mudahan anak-anak Lubuk Sikaping, anak Pasaman lah yang bangkit di akhirat bersama para malaikat.
Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tatarat, planet bertabrakan. Wa idzal bi'aru fujirat, air laut naik ke darat, hancur rata dengan tanah. Wa idzal quburu bu'thirat, yang sudah dikubur bangkit naik ke atas. Disitulah baru sadar, tengok ke kanan malaikat, pandang ke kiri malaikat, pandang ke depan malaikat, tengok ke belakang malaikat. Mengapa aku bangkit bersama malaikat? Karena engkau anak pondok tahfiz Quran Lubuk Sikaping Pasaman, engkau bangkit bersama para malaikat. Amin. Tapi ada juga nanti yang bangkit di akhirat itu, tengok ke kanan Amitabh Bachchan, tengok ke kiri Sanjay Dutt. Kenapa aku bangkit sama mereka? Karena kau dulu suka Bollywood. Siap-siaplah kalian. Tengok muka Rani Mukherjee, tengok belakang Hema Malini, tengok ke atas Kareena Kapoor. Hafal juga Pak Ustaz itu. Oleh sebab itu saudara yang dimuliakan Allah, hidup adalah pilihan. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan jiwa, Allah kasih dua jalan. Jalan pelit, jalan bakhil, jalan kedekut. Allah berikan pula jalan dermawan, suka berinfak, berwakaf dan bersedekah. Mudah-mudahan kita mendapatkan dermawan insyaallah. Amin. Ustaz, saya sudah dapat dermawan. Gimana ibu bisa dapat dermawan? Lakiku namanya dermawan. Pak Dermawan jangan tersinggung. Kalau ada ceramah saya ini menyinggung perasaan, jangan tersinggung. Karena beberapa orang yang tersinggung dengar ceramah saya balik berkunang-kunang mati. Bukan saya hebat, enggak. Memang ajal dia udah sampai. Gimana? Udah ada terasa kunang-kunang? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa lah orang Pasaman ini ramai betul datang ke stadion ini? Kalau ada orang datang ke stadion menengok dangdut penyanyi pakai rok pendek, maklum dia mau menengok kolor penyanyi itu. Ustaz ini cakapnya tak sopan lah di depan tuan saya, tuan guru ngomong. Betul yang ku cakapkan tu kan? Dia buat pentasnya tinggi, penyanyi itu pakai rok pendek, yang nonton atuk-atuk di bawah menganggur. Menengok artis tu meniti air liu, balik ke rumah meniti air mata. Ada yang pakai rok pendek sekarang di Pasaman? Mana ada? Cek satu-satu. Tak ada. Ada. Jangankan rok pendek, laki-laki perempuan pun tak bersatu di Pasaman. Kenapa? Mereka dibatasi dengan pagar besi. Tak ada. Coba tengok sini, laki-laki semua. Tengok pula ke sini, perempuan semua. Tak ada boleh perempuan laki-laki di sini. Kalaupun ada, dihalau oleh perempuan, suruhnya naik ke atas mobil. Saudara, kalau ada sikit-sikit tak apa-apa. Macam kita masak terong, ada juga perencah sikit kan. Bumbu-bumbunya aja tu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Somad bukanlah penceramah tamu yang diundang ke Pasaman. Abdul Somad adalah orang Pasaman yang sedang pulang kampung. Abdul Somad dari nasab ibunya, nama emaknya Hajah Rohana. Hajah Rohana ini punya emak namanya Siti Aminah. Siti Aminah ini punya ayah namanya Syekh Abdurrahman, belajar di Makkah. Syekh Abdurrahman ini punya ayah namanya Nakhoda Alang. Nakhoda itu artinya punya kapal kayu. Nakhoda Alang ini punya ayah lagi namanya Nakhoda Ismail. Nakhoda Ismail ini tak tahu nama ayahnya entah siapa, cucu cicit dari keturunan Tuanku Angku Mudik Tampang dari Rau. Dari mana Ustaz tahu nasab keturunan Ustaz? Ditulis bukunya Sejarah Syekh Abdurrahman, ditulis oleh Dr. Andus Haji Muhammad Ali. Acara haul yang ke-50 tahun 1989 dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar. Itu dibacakan. Jadi Rau itu dari kecil saya sudah tahu, sudah mendengar Rau, tapi baru inilah sampai menjejakkan kaki ke Pasaman. Jadi kedatangan saya kemari adalah menjenguk kampung datuk nenek moyang kami yang dulu. Mungkin nasabnya kami tak tahu, tapi sedikit banyak serai kemangi kata orang Melayu. Ada bau-bau bacangnya kata orang Betawi.
sedikit banyak mungkin ada yang satu nasab dengan kami, dan kita semua pun kalau diturut-turut ke atas memanglah satu nasab keturunan Nabi Adam alaihi salam. Kalau ada yang tidak keturunan Nabi Adam, tolong angkat tangan biar tahu saya berarti dia keturunan monyet. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab. Jadi nanti kalau ada orang bertanya, sebetulnya Ustaz Somad itu orang apa? Aku heran nengok dia. Ceramah dia dijawab, pripun kabare ape? Wis pirang-pirang dina ora teko kene, insyaallah sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Pergi pula dia ke Bandung, kumaha atuh damang. Ele-ele si neng teh. Sebetulnya orang apanya Ustaz itu? Bisa loh orang Pasaman menjelaskan. Sebetulnya dia itu nenek moyangnya orang Rau dari negeri kami Pasaman. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kalau ada orang bertanya, Ustaz Somad, sebetulnya Ustaznya orang mana? Aku berasal dari negeri yang lahir di sana para pejuang negeri Kesatuan Republik Indonesia dan para alim ulama. Tahu kalian di mana tuanku Imam Bonjol? Dari kampung nenek moyang kami Pasaman. Tahu kau dari mana itu mursyid tarekat Naksabandiyah kumpulan? Dari kampung nenek moyang kami Pasaman. Tahu kau itu dari mana yang alumni Maroko doktor itu? Dari alumni Pasaman, dari lahir dari negeri Pasaman. Itu yang ditangkap kena narkoba, itu tak kenal kau. Luas Pasaman, aku tak tahu daerah mana dia. Kita ingin Pasaman ini tetap harum sampai akhir zaman. Amin. Kita ingin Pasaman ini tetap turun rahmat Allah. Walau anna ahlal qura, kalaulah penduduk negeri ini beriman, bertakwa, anak-anaknya hafal Quran, selamat dari riba, zina, narkoba, la fatahna alaihim, akan kami bukakan untuk mereka barakat, barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Dari bumi tumbuhlah tanaman-tanaman. Dari atas turunlah hujan. Orang takut hujan. Ya Allah, janganlah sampai hujan. Ya Allah, batallah acara ini nanti. Pentas sudah kami pakai. Korslet kabel-kabel tak hidup nanti ya Allah. Tengoklah maha sayangnya Allah kepada Pasaman. Turun hujan, tapi hujan bukan membawa laknat. Hujan membawa rahmat. Setelah terasa sejuk dan tenang, malam ini kita pun tenang. Coba bayangkan kalau tak hujan tadi. Panas lah. Ustaz pun berceramah, kepanasan. Ini sejuk, tenang. Bapak Ibu kalau tak mau, kalau tak percaya saya di atas ini sejuk, habis acara ini naik ke atas. Sejuk. Kenapa sejuk? Karpet ini basah. Di tempat acara lain dipasang kipas, di sana pasang, kepanasan Ustaz. Jamaah sekalian, di saat ini. Tapi di Pasaman tenang. Kenapa? Allah yang menurunkan hujan sebagai rahmat. Makanya dalam Quran itu hujan ada dua. Ada namanya matar, ada namanya ghais. Matar, hujan yang membawa laknat. Ghais, hujan yang membawa rahmat. Yang turun ke Pasaman ini laknat atau rahmat? Rahmat. Kenapa rahmat? Masih ada tuan syekh, masih ada tuan guru, ada tuan khalifah, mursyid-mursyidin, alim ulama. Inilah benteng kita. Tapi umur alim ulama ini tak lama. Mereka juga akan mati meninggalkan kita. Nabi-nabi, rasul meninggal, sahabat meninggal, tabi'in meninggal, tabi'in meninggal, tuan syekh meninggal. Siapa yang menggantikan mereka? Kalau pejabat belum mati sudah ada penggantinya siapa? Betul cakap saya ini. Tapi kalau alim ulama meninggal tuanku Imam Bonjol, sudah ada penggantinya? Belum. Ustaz Abdul Somad ini paling tahan ceramah paling 10 tahun lagi. Sekarang masih kuat lagi. Takbir. 10 tahun lagi? Takbir. 10 tahun lagi kalau diundang ke Pasaman, jamaah sekalian, judul pengajian kita malam ini adalah bagaimana meraih husnul khatimah. Tak lama tahan ceramah ini. Kiai Haji Zainuddin MZ meninggal. Ustaz Jeffrey Al-Bukhari meninggal. Ustaz Cepot meninggal. Ustaz Somad. Oleh sebab itu maka siapa yang akan menggantikan ini? Takutkah Ustaz Somad pada mati? Tidak. Aku tak takut mati. Nanti kalau Ustaz mati siapa yang menggantikan?
yang menggantikan adalah alumni Pondok Tahfiz Quran Lubuk Sikaping. Jangan cuma tepuk tangan aja, keluar duit. Besok datangi ketua yayasan, tanya dia, mana Pondok Tahfiz Quran Lubuk Sikaping itu? Mana dia tanahnya? Mana? Berapa sak semen lagi? Berapa batu bata? Berapa yang perlu? Berapa? Oh, mau nolong? Enggak, aku nanya aja. Tolonglah. Kau bangun rumah 2 lantai, 1000 sak semen. Tukangnya engkau yang mencari, arsiteknya engkau yang mencari. Tiap hari kau tengok, pagi ditengok, petang ditengok. Asal menengok rumah yang baru tadi macam menengok kucing. Mantap rumah ini. Ini keramiknya nggak cocok, nggak sesuai sama warna istri saya. Dia suka warnanya ungu pink. Ganti. Wah, ini nggak cocok. Baknya kurang dalam. Kami mau berendam di dalam sampai gembung masuk angin. Ganti. Oh, ini nggak cocok. Ini mestinya jangan lagi gini. Harus shower dari atas. Yang menyembur dari atas. Air panas, air dingin. Rupanya salah warna. Telur rebus. Rumah yang kau tengok sehari 2 kali, tempat tidur sudah pindah, lemari baju sudah pindah, mobil sudah pindah. Ada orangnya belum pindah. Pas mau pindah tersandung kaki, mati. Sejengkal pun rumah itu tidak bisa kau diami. Kenapa? Orang hanya akan berkata, ini kamar papa. Itu kamar siapa? Kamar papa. Mana dia sekarang? Sudah dimakan cacing tanah. Sejengkal pun rumah itu tidak mau kau diami. Kenapa? Karena engkau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Sadarlah wahai orang-orang kaya yang punya duit banyak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang-orang kaya ini kalau kita ngomong gitu pura-pura peka deh. Udah selesai ceramah, cepat kali ceramahnya gitu. Orang yang gini ini cocoknya diantukin kepala yang ketiak. Kira-kira Ustaz Somad ngomong gini nih, apakah benci dia sama orang yang punya duit itu? Sayang. Nanti di akhirat barulah kau berterima kasih. Terima kasih Ustaz Somad ya, terima kasih. Gara-gara sedekahku kemarin waktu kotak itu sebar itulah maka selamat. Berapa kau masukkan? 2000 perak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bernafas, nafasnya dari Allah. Paru-parunya dari Allah. Udaranya dari Allah. Melangkahkan kaki, urat kaki dari Allah. Otaknya dari Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang di langit, apa yang di bumi, semuanya punya Allah. Makanya saya kalau udah saya tengok tanah, banyak tanah-tanah kaplingan, tanah milik Insinyur Haji Fulan, tanah milik Dr. Andus Haji Fulan, tanah milik Fuan Fulan. Mau kubuatkan aja baliho besar-besar. Semua ini milik Allah Subhanahu wa taala. Sombong kali dia. Mana ada punya kita? Tapi jangan pula gara-gara ini nanti balik kalian anak-anak muda semua mangga di laman rumah orang kalian makan. Ambil, datang yang punya. Kenapa kalian ambil? Lillahi ma fis samawati. Segala yang di langit di bumi punya Allah. Bapak tuh pengajinya di sini juga. Diambilnya batu dan dilemparnya kepala kalian. Pak, kenapa Bapak lempar? Ini pun punya Allah juga. Baru kau tahu. Kalau satu pengajian jangan macam-macam. Seguru kita kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asik makan kepiting, makan udang, makan cumi, makan sotong, sambal belacan, makan ma'akal tafa'af naita. Yang kau makan busuk. Kemana duit habis? Makan pagi, makan siang, makan malam, makan. Nabi itu makannya sikit. Umat Nabi ini sikit-sikit makan. Makan busuk. Makan pagi, makan siang, makan malam 2 ons setengah. 1 bulan 7,5 kilo. 1 tahun 100 kilo. Saya, biar Bapak Ibu tengok kurus begini, sudah membusukkan 4 ton 200 kilo. Kuat juga Ustaz makan. 1 tahun 100 kilo. Umur saya 42. Walaupun banyak orang tak percaya. Pasal aku bilang 42, macam 22 kata dia. 4 ton 200 kilo sudah busuk, Bu. Pak,
seandainya kotoran kambing di bawah kandang kambing itu diambil pakai skop, disiramkan ke cabai, insya Allah cabai itu merah, subur, gemuk. Tapi kalau yang 4 ton 200 kilo tadi kalian siramkan, kuning, layu, mati cabai itu. Saking kan tak bermanfaatnya manusia ini. Itu yang saya hitung 4 ton 200 tadi itu baru berasnya aja. Cabai, bawang, tomat, belacan itu belum kita hitung lagi. Yang kau makan nasi, makan, busuk. Wa malabista yang kau pakai, lapuk, celana. Ini ada orang sekali tegak 20 juta. Celana 5 juta. Baju 5 juta. Sepatu 5 juta. Udah berapa udah? 15. Yang 5 lagi? Kolor 2,5 juta. Jam tangan, sebentar jam berapa ya? Sebentar jam berapa ya? Rupanya mau menunjukkan ini Ustaz 60 juta nih. Yang nanya siapa? Mati tinggal. Kenapa tak kau beli saja kain? Pergi ke tukang kain tanya, berapa semeter? Semeter ini 50.000. Kalau untuk saya ini cocoknya berapa? Semeter setengah. Ongkos jahit berapa? 150.000 cukup. Baju, pergi saya ke mall, saya tengok, mbak, ini berapa? 500.000. Kok jam dia? Saya pergi ke mall pakai tutup wajah. Berapa nih? 500.000. Tak yakin dia saya bisa beli. Turun saya ke bawah, lantai bawah, diskon 100.000. Beli 100. Yang 400 sedekah kan? Apa kita pakai mahal-mahal? Sekaya-kayanya orang pakai baju paling banyak 3 lapis, betul? Dalam 1, kemeja 1, luar 1, jaket 1. Kalau ada sampai 4 lapis itu bukan kaya, demam. Apa yang mau disombongkan hidup ini? Kadang kita ini merasa diri kita sendiri. Kita dimainkan oleh setan. Wala umanniyannahum, ku buat engkau berhalusinasi, berangan-angan. Aku hebat, sepatuku mahal. Aku hebat, celanaku mahal. Aku hebat, bajuku mahal. Kentut busuk juga. Dan bikin artis-artis yang kaya-kaya yang mahal-mahal itu kalau kentut bau parfum. Tak percaya coba nanti. Undang dia kasih makan rebus ubi sama sambal belacan. Habis itu agak-agak 5 menit coba cium. Lebih busuk pula dari kentut kita lagi. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Ini ibu-ibu ni kadang balik ke rumah baju 3 lemari. Buka lemari ni baju, buka lemari ni baju. Begitu ibu mati, habis dicampakkan mereka ke sungai. Dah jadul, baju model lama. Kadang baju pun tak layak dipakai oleh anak-anak gadis kita. Anak gadis kita sudah hijrah, sudah pakai jilbab. Dibukanya baju maknya, you can see. Kamu can bisa see menengok. Kau bisa menengok ke tiak saya. Bukanya lagi rok, memang rok panjang, resleting tak dipasang. Asal melangkah, tu buka. Ustaz selalu juga nengok. Aku tak menengok, tertengok aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kekal abadi mana? Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lafu, wa ma tasaddaqta, yang kau sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oleh sebab itu yang kaya dengan apa dia beramal? Dengan hartanya. Aku tak kaya Pak Ustaz. Jadi dengan ilmu. Dengan ilmu. Ustaz Somad tak kaya, ilmu pun tak ada. Dengan suaranya. Makanya Ustaz Somad itu ceramahnya di stadion, di tanah lapang. Kenapa? Suaranya menggelegar. Takbir. Adapun tuan-tuan saya, guru-guru yang berilmu, dia tidak di tanah lapang. Dia di surau, di tempat suluk tarekat Naqsabandiyah. Suara tuan-tuan guru itu tak kuat-kuat pelan aja. Jemaah sekalian, mari kita berzikir mengingat Allah. Semuanya takut. Dengan Ustaz Somad semua lagi, Ustaz. Menjadi medannya masing-masing. Saya di tanah lapang, di stadion, tempat orang ramai. Tuan-tuan guru di kelas-kelas, di pondok pesantren, yang hafal Quran, murid-murid menyetor hafalan. Tapi ada satu lagi yang paling hebat jihadnya. Siapa dia? Cukup dengan tanda tangan. Dia tak ceramah, tak mengajar, diam saja. APBD sekian persen untuk pesantren. Bisa apa tidak? Bisa.
Tiba-tiba Pak Bupati, Wali Kota, Gubernur mengalokasikan dana untuk pesantren bulan Januari, Februari, Maret, April, bulan Mei ditangkap KPK. Kenapa ditangkap? Karena dana hibah tidak boleh lagi, alokasi dana tidak pada tempatnya, maka makna korupsi bukan hanya untuk yang tak baik. Menempatkan uang APBD ke pesantren pun bisa dianggap korupsi karena tidak menempatkan dana pada tempatnya. Itulah mengapa Bupati, Gubernur, Wali Kota takut mengambil APBD. Tapi ada yang bisa menyelamatkan. Siapa? Perda, peraturan daerah. Peraturan daerah, di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Peraturan daerah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adat basan di sarak, sarak basan di kitabullah. Maka keluarlah perda, peraturan daerah, sekian dana APBD kabupaten, kota, provinsi untuk pendidikan agama, supaya bumi Minangkabau tetap terjaga akidah ahlus sunnah wal jamaah. Setuju? Siapa yang membuat perda? DPR. Yang milih DPR siapa? Paham? Kapan mereka kita pilih? 17 April pagi sebelum zuhur. Mana orangnya? Itu yang gambarnya udah manjat-manjat ke pokok kayu itu. Jangan nanti kalian cucuk yang paling tebal makeupnya. Jangan kalian cucuk yang paling bagus gambarnya. Tapi kalian pilihlah yang menolong agama Allah lewat jalur konstitusi politik. Ustaz Somad ini rupanya jurkam. Jurkam apa? Nggak level sama saya jurkam. Papres saja saya tak mau, apalagi jurkam. Abdul Somad hanya ingin suara anak kemanakan orang kampungnya jangan sampai mubazir, memilih pecandu narkoba, memilih pelakor, memilih orang tak baik. Akhirnya dia pemimpin sidang paripurna. Kenapa pecandu narkoba bisa menjadi anggota dewan? Karena yang memilihnya orang sakau. Orang mabuk hanya memilih pemabuk. Betul? Salah cakap saya ini? Kalau salah katakan salah. Kalau tidak katakan tidak. Mantap. Bergerak bunyinya. Macam suara saya. Suara saya kan gitu, menggelegar dia. Kenapa semangat betul Ustaz ceramah malam nih? Sound systemnya mantap. Sari musik. Rupanya asik dosa aja lah kerja sound systemnya. Malam inilah dia dapat pahala. Malam dia dapat pahala. Musik itu haram Pak Ustaz? Musik tidak haram. Tapi kalau musik membangkitkan syahwat, musik yang mengajak berzina. Tapi tadi saya jauh lagi belum sampai sudah saya dengar lagu. Ya asyiqal Mustafa abshir binailil muna. Begitu kami mau turun, tala'al badru alaina. Kira-kira kalau suara ibu bersolawat bernasyid ini bangkit gak nafsu Bapak? Yang laki-laki diam. Dengarkan suara perempuan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah yasin habibillah. Suara perempuan yang tak boleh itu suara perempuan yang membangkitkan nafsu syahwat. Kira-kira mendengar selawat tadi ada yang bersahwat? Kalau ada tolong angkat tangan, ikat. Biar kami bawa malam ini ke Pasaman Barat, dekat-dekat nanti ke laut kami campakkan. Makanya kalau ada yang mengatakan musik haram, musik yang mana? Dia bersolawat bagus, apalagi di Pasaman ini ada pula namanya Rabithah Wirid Yasin Rawiyah.
Berapa jumlahnya? 15.000 ibu-ibu berkumpul. Masya Allah, tabarakallah. Kalau sudah ibunya berkumpul wirid Yasin, maka insya Allah anak-anaknya juga baik. Anak-anak itu kan ngikut emaknya. Kenapa anak itu macam tuyul? Emaknya hantu. Tapi kalau emaknya baca Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Apa kau ni baca-baca Yasin ni tiap malam? Persiapan untuk abang. Nanti abang kalau mati siapa yang baca? Aku kan? Ibu nanti kalau bapak tu nanya, jawab aja gitu, Bu. Siapa ngajari kau ni? Ustaz Somad. Ustaz setan Ustaz kau tu. Berarti dia sakit hati sama saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat Yasin dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, illa yassahharahullah, maka Allah memudahkannya. Yang susah punya anak, baca Yasin. Habis baca Yasin, ya Allah dengan kemuliaan surat Yasin ini mudahkanlah aku punya anak. Yang susah jodoh, baca Yasin. Yang susah mau nikah lagi, baca Yasin. Ibu jangan marah dulu, bininya meninggal. Ini kadang banyak anak-anak ini salah paham dengan orang tua. Dianggapnya orang tua ini cukup makan minum, tidur, selesai. Ayah, mama sudah meninggal, tak usah kau ayah pikirkan lagi yang lain-lain. Makan ayah kami tanggung, minum ayah kami tanggung, tidur ayah kami tanggung. Ayah mau terbang ke Surabaya, ada adik di sana. Ayah mau terbang ke Singapura, ada abang di sana. Ayah mau terbang ke Medan, ada saudara di sana. Kata ayahnya, kalian yang kalian pikirkan kemana aku terbang, kemana aku hinggap, kalian pikirkan. Jadi kalau ayah kalian, emak kalian sudah meninggal, ayah kalian itu kalian nikahkan lagi dengan perempuan yang baik-baik. Perempuan yang mana? Perempuan yang selalu membaca Yasin bersama Rawiyah, Rabitah, Wirid Yasin pasangan. Pokok pangkal segalanya adalah perempuan. Betul? Ini yang di belakang saya ini, orang-orang hebat semua ini, laki-laki yang hebat, bupati, wakil bupati, DPRD, alim ulama, semua laki-laki ini keluar dari perut perempuan. Ada yang keluar dari perut bencong? Mana ada? Jadi kalau begitu siapa yang hebat, laki-laki apa perempuan? Tengok, mengaku mereka. Kadang orang kalau punya anak kau berapa? Anakku 3, laki-laki. Itulah anakku 3 tapi perempuan. Aku ragu nanti kok keempat perempuan juga lahir. Makanya aku mau ganti cetakan baru. Nampak aku cetakan ini perempuan aja selalu. Man ala thalatha banatin, siapa yang melahirkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan pendidikan yang baik, dimasukkannya ke pondok pesantren Lubuk Sikaping. Apapun ceritanya tetap juga kita ingatkan Lubuk Sikaping tadi. Biar keluar duit dia. Man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan anak yang lajang baik-baik dari pasangan. Ternyata anak lajang yang baik tak ngaku. Wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, anak perempuan yang kau jaga dengan baik, surgalah bagimu, Bu. Makanya ini yang lajang-lajang yang baik-baik ini pastilah lahir dari perempuan yang solehah. Betul? Saya waktu ceramah ke Malaysia, datang ibu-ibu. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kami ada nak tanya-tanya. Okey. Boleh kami jumpa emak Ustaz? Apa pula emak kau cari? Aku yang Ustaz. Pasti Ustaz lahir dari seorang perempuan yang luar biasa. Perempuan yang menentukan anak-anak. Tengoklah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dibesarkan di tempat Fir'aun, induk dari segala orang zalim, orang jahat. Siapa? Fir'aun. Tapi emaknya baik. Siapa emaknya? Bini Fir'aun itu baik luar biasa. Siapa namanya? Asia. Makanya ibu, walaupun laki ibu agak-agak macam Fir'aun, sabar-sabar. Ibu sabar aja macam Asia. Insya Allah tak lama lagi mati dia di Laut Merah. Saya jumpa Bu, laki-laki perkasa, gagah, bertatu, pakai baju, jaket kulit, pakai celana jeans, baju hantu.
tapi suka pengajian. Saya tanya, Bapak gimana ceritanya Bapak suka pengajian? Siapa yang membawa hidayah kepada Bapak? Ceramah siapa yang Bapak dengar? Tak ada satu pun penceramah yang aku suka. Sakit juga hati saya. Tak suka saya penceramah. Jadi gimana ceritanya Bapak suka pada agama Islam ini? Awalnya bini saya nelpon. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Bisa jemput saya di masjid? Pulang aja sendiri. Nanti kalau saya dilarikan supir taksi, oh iya, saya jemput. Jadi Bu, laki ibu yang seram itu sesungguhnya dalam hatinya ada kelembutan. Sikit aja. Akhirnya saya jemput dia Pak Ustaz. Lama saya parkir di halaman masjid, dia tak keluar juga. Saya sudah mau marah. Saya pun datang ke pintu masjid, mau marah-marah. Pas di pintu masjid saya dengar ada pengajian. Lembut hati saya. Dalam hati saya, pasti pengajian aku kan. Cuman kita kan jaim tak, kita tanya siapa ustaznya, enggak lah kan. Dah lama-lama dia cerita, yang saya dengar itu pengajian Dr. Mustafa Umar. Oh, bukan pula kita. Malam pertama saya duduk paling belakang Pak Ustaz. Besoknya saya mulai maju ke depan Pak Ustaz. Lama-lama saya ngajak dia pengajian. Seorang laki-laki yang tak mengenal agama menjadi lembut hatinya gara-gara ustaz atau gara-gara ibu? Ibu. Makanya ibu jangan pernah berhenti. Tiap malam baca Yasin. Ya Allah, berkat surat Yasin ini lembutkanlah hatinya ya Allah. Kalau tak lembut-lembut juga cepatkan dia mati. Jangan ibu doakan dia cepat mati. Karena kalau sampai dia mati, ibu menjadi anggota IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Ibu doakan saja yang baik-baik. Ya Allah, walaupun dia penyamun, walaupun dia perampok, walaupun dia jahat, cumanapun juga dia suamiku. Ya Allah, memang dulu kami tak baik. Aku pun jodoh sama dia itu kan tak baik juga. Aku setan, dia iblis. Tapi di hari tua aku ini aku sadar, ya Allah, aku ingin mati husnul khatimah. Aku ingin nanti saat aku mati malaikat maut mencabut nyawaku. Aku ingin dialah yang membisikkan ke telingaku, la ilaha illallah. Rupanya ketika ibu sedang berdoa, dia keluar dari kamar mandi, baru saja buang air kecil, dengarnya tersentuh hatinya. Laki-laki itu punya mata, punya kaki, punya telinga, tapi laki-laki juga punya hati. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jiwa, dalam diri, dalam hati ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau segumpal itu baik, maka laki-laki itu menjadi baik. Apa dia? Hati. Maka sentuhlah tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Jawabannya bukan so sweet Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan putus asa. Begitu juga dengan anak. Kenapa anak itu kurang ajar? Karena ibunya kurang asal. Maka ibu mesti bertanya, kau mau pergi kemana, pulang jam berapa, pulang sama siapa, duit yang kau kasih kemarin kemana, kunci motor kemana. Kalau sampai ibu berhenti ngomong, berhenti bicara, tasbih ibu berpahala, tahmid ibu berpahala. Tapi nasihat ibu kepada anak juga bimbingan luar biasa. Kenapa anak-anak gadis di Pasaman ini tidak ada yang pakai rok pendek, tak ada yang pakai baju you can see? Pastilah karena ibu yang selalu mengontrol pakaiannya, dibukanya baju lemari. Ini baju setan, campakkan. Ini baju hantu, campakkan. Ini baju islami, pakai. Nah, tak pernah berhenti mulutnya berkata, kau pergi kemana? Ke pengajian, mak. Sama siapa? Sama pacar. Mana boleh pengajian sama pacar? Ini bukan pacaran sembarang pacaran, ma. Ini pacaran syariah. Tengoklah, abang tu pakai peci kan, aku pakai jilbab. Kami pun waktu mau pergi ini pacaran pakai bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tengoklah, ma. Kami pun panggilannya baik-baik. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bulan kedua, assalamualaikum ya abi ya ummi. Bulan ketiga, assalamualaikum ya almarhum ya almarhumah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ibu mesti tegas, ibu mesti garang. Biarlah nanti di HP, kebetulan anak ibu pergi, HP-nya tinggal. Kenapa pula HP ini tinggal? Ditelepon bolak-balik tak diangkat, rupanya tinggal ditengok, miss call 3 kali. Mana namaku? Kenapa tak ada di HP ini? Miss call lagi. Security kejam. Sabar, Bu. Nanti dia akan duduk di pelaminan dengan tetesan air mata. Apakah dia? Terima kasih ya ma. Kalau bukan karena mama garang security kejam, aku tak akan bahagia hari ini. Perempuan yang baik, dibiarkan saja anaknya pergi.
Bu, kami pergi ya Bu. Bawa lah. Kami pulang jam 2 sampai pagi, bencong aja balik pagi, bawa. Besok hari apa? Hari Senin. Tadi libur, ini malam libur. Malam libur biasanya orang pergi ke tepi pantai, duduk di tempat-tempat maksiat. Tapi di Pasaman orang justru hari libur pengajian. Kamera sedang ngambil kita, jadi kita jangan selalu bersuara. Oh, kertas sudah datang. Biasanya kalau kertas datang saya sudah ceramah 1 jam. Saya mulai tadi jam 9:10, sekarang sudah jam 10:20. Rupanya saya sudah ceramah 70 menit. Kultum, kuliah 70 menit. Kadang ceramah ini Bapak Ibu, kalau tak percaya tanya Pak Bupati, kalau tak percaya tanya Bapak-bapak DPRD. Kita ngomong depan orang ini bukan tergantung waktu, tapi tergantung suasana hati. Kalau hati kita nyaman, tenang, tak terasa lama. Tapi kalau hati kita sempit, 5 menit pun macam 5 jam. Nanti kalau ditanya orang, gimana suasana Ustaz waktu ceramah di Pasaman? Tak terasa lama, cepat betul. Kata jamaahnya, Ustaz aja yang cepat, kami udah lama betul. Tapi dengan ayah Abdullah bin Abbas, adik-beradik. Maimunah istri Nabi dengan emak Abdullah bin Abbas, adik-beradik. Maka Abdullah bin Abbas yang banyak meriwayatkan hadis itu sering tidur di rumah Nabi. Nah, Nabi sedang sholat, tiba-tiba Abdullah bin Abbas datang, ditarik Nabi telinganya, digeser dari kiri ke kanan. Maka hadis ini tak ada menyebutkan apakah dia sejajar atau di belakang. Itulah pendapat mereka yang mengatakan kalau sholat berdua sejajar, karena hadis itu mengatakan ditariknya ke samping. Lalu kenapa ada orang yang mengatakan mesti makmum itu mundur ke belakang? Supaya nanti makmum ketiga yang datang bisa membedakan mana imam, mana makmum. Kalau orang ini rata saja, datang orang ketiga, yang mana nih kawan imam? Tahu-tahu di sini dia. Kata kawan sebelah, bukan aku imamnya, ini sebelahnya. Jadi kalau ada satu mundur di belakang, tahulah dia mengasih tahu, tepuk bahunya supaya dia mundur ke belakang, maka jadilah shaf imam 1, makmum 2. Ustaz pakai yang mana? Saya kalau bersolat berdua sama kawan, maka saya suruh dia mundur ke belakang supaya nampak imam mana makmum. Ini termasuk masalah khilafiyah, tapi saya pakai pendapat yang membedakan antara imam dengan makmum. Tak usah kelahi gara-gara ini. Berkelahi gara-gara ini nanti yang ketahuan tak sembahyang. Izinkan saya bertanya Pak Ustaz, bagaimana pendapat UAS tentang perlombaan yang diminta pendaftaran, yang diminta uang pendaftaran? Itu bukan lomba, itu judi. Pendaftaran mancing ikan mania, pendaftaran 100.000, 100.000, yang ikut mancing 30 orang. Kalau 30 orang kali 100.000 berarti itu kumpul duit 3 juta. Yang mau dipancing 1 ekor ikan emas yang sudah kenyang. Turunlah 3 ekor cacing kurus-kurus. Yang di bawah ikan emas kenyang. Dia tengoknya, cuy kataku saya. Mengangal orang itu ada satu. Udah jam 5. Yang satu ini datang otak jahatnya. Akhirnya diginikan yang pancing tuh, tersangkut ekor ikan. Bukan ikan tuh mengunyah cacing itu, tersangkut, naik, menang dia 1 juta, yang 2 juta dia ambil panitia. Judi, tak usah kalian ikut lagi. Begitu juga dengan lomba burung, lomba kicau burung. 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Kicau yang paling kuat itulah yang menang. Menanglah ini. Kenapa? Inilah burung yang dari sejak akil balik tak pernah menengok betina. Menjeritlah burung tadi, kawin, kawin, mantap, mainkan, main, mantap. Dua dosa kalian. Pertama dosa judi, yang kedua menyiksa burung. Lepaskan burung-burung itu, lepaskan. Kalaupun mau melihara burung juga, buatlah 2 ekor situ. Kalau saya melihara burung, 1 jantan, 2 betina saya buat. Biar ada pilihan dia. Masa tiap hari makan lontong sayur aja? Ibu jangan marah, ini untuk burung aja.
Saya ingin ikut kawan saya jamaah tabligh. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Saya di kampung saya dulu ada orang punya meja biliar. Rambutnya panjang, bertatu. Punya meja biliar banyak. Saya pun pergi ke Mesir kuliah. 4 tahun di Mesir saya pulang, sholat ke masjid. Masbuk, lambat. Enak betul suara imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam hati saya, siapa lah imam masjid? Assalamualaikum warahmatullah. Nengok mukanya, ingat saya meja biliar. Hah? Saya tanya, abang dulu yang punya meja biliar yang gondrong bertatu kan? Iya. Kenapa abang bisa jadi imam mantap sekarang? Gini ceritanya, man. Waktu kau pergi ke Mesir, datanglah jamaah tabligh ke meja biliar abang. Ditanyanya, nanti bapak mati bawa apa? Itu terngiang terus di kepala aku. Setiap aku mau menyodok biliar, mati bawa apa? Mati bawa apa? Akhirnya aku bertobat, man. Kenapa selama ini abang tak bertobat? Karena ustadz gak pernah datang ke meja biliar kan. Ustadz hanya berceramah di pondok pesantren, tabligh akbar. Untung waktu itu aku belum jadi ustadz. Ustadz Somad hanya ceramah di stadion di depan orang baik-baik semua, betul? Siapa yang menyentuh orang-orang yang bertato di diskotik, di dugem? Tahu arti dugem? Dugem itu duduk sambil gemetar. Orang di dugem itu sebelum dia pakai sabu-sabu, sebelum pakai inek, begini dia kalau kepanasan. Setelah dia pakai, kipasnya diam, kepala bukan. Datanglah orang jamaah tabligh ini ke dalam, menepuk bahu orang yang bertatu-tatu tu. Bahu tatu, tatunya tu dia pukulnya. Preman, ayo kita ke masjid. Diketuknya, tak berhenti mereka mengetuk pintu orang. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak Haji, jangan kau ajak. Kau kan baru kemarin, baru khusus seumur 3 hari. Aku belum kau lahir, aku dah haji dah. Berhenti orang jamaah tabligh ini ngajak. Enggak, hari kedua diajaknya lagi. Assalamualaikum Pak Haji, ayo kita ke masjid Pak. Jangan kau ajak. Ini keningku ini udah sujud di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Haram. Masjid kau tu tak laku, macam kandang ayam. Hari ketiga datang dia lagi. Pak Haji, ayolah ke masjid Pak. Nanti kalau Bapak tak solat, kami campakkan jenazah Bapak. Nanti iyalah. Oleh sebab itu jangan, kalau kalian belum mau, belum bisa ikut jamaah tabligh. Saya tak suka jamaah tabligh ni Pak Ustaz. Kenapa? Karena pakai jubah. Nabi Muhammad pakai jubah. Jamaah tabligh pakai sorban. Nabi Muhammad pakai sorban. Aku tak suka dengan jamaah tabligh ni berjenggot macam kambing. Nabi Muhammad berjenggot. Kalau kau tak setuju, tak suka, jangan ejek orang. Paling tidak dia sudah membawa, mengajak, menyebabkan sebab hidayah itu sampai ke hati orang. Setelah orang yang dapat hidayah tadi ramai, barulah orang berkata, hebat pengajian tadi malam, Ustadz Somad ceramah ramai. Padahal orang ramai itu dapat hidayahnya mungkin dari jamaah yang datang. Diejek macam-macam dia. Ada yang ngejeknya jemaah tabligh, ada yang ngejeknya jemaah kompor, ada yang ngejeknya jemaah apa itu? KUPJ, apa itu? Kelompok Ustadz Panjang Janggut. Saya punya saudara yang telah bercerai dengan istrinya, namun anaknya ada 2. Wajibkah ia memberi belanja pada anaknya sementara pihak dari istrinya tidak menerima niat baik dari saudara saya tersebut? Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Laki-laki punya 5 kewajiban pada perempuan. Yang pertama, kasih makan. Ibu udah makan? Yang kedua, kasih pakaian. Tak perlu saya tanya, udah berpakaian. Karena di tempat lain banyak laki yang tidak menyiapkan pakaian untuk bininya. Bini tinggi 170, dibelikannya kain 50 cm. Yang ketiga, tempat tinggal. Ibu nanti pulang tempat tinggal yang layak. Yang keempat, pendidikan. Ibu dididiknya agama Islam, baca Quran. Yang kelima, perhatian. Diperhatikannya ibu. Banyak perempuan-perempuan yang tidak diperhatikan suami, akhirnya mencari perhatian orang lain. Nah, itulah yang mukanya sebelah hijau, sebelah biru. Dipakailah sepatu, tumitnya 15 cm. Kecil sebetulnya. Dia yang pakai, kita yang takut. Menengok dia lewat, ai. Nah, itu ciri-ciri perempuan yang kurang perhatian. Minta diperhatikan orang lain. Oleh sebab itu, maka yang 5 ini, nafkah, makan, zahir, batin.
Kalau ibu bapak na'udzubillah berpisah, apakah anak itu juga wajib diberi nafkah? Wajib diberi nafkah sampai dia mampu, sampai dia nikah. Andai dia sudah nikah tidak juga mampu, tetap ibu bapak beri dia. Tapi keluarga istriku tak mau menerima, Pak Ustaz. Buatkan rekening untuk anakku di Bank Nagari Syariah. Apakah Bank Nagari awak? Mudah-mudahan Bank Nagari awak capek berubah menjadi Bank Syariah. Amin. Buatkan rekening untuk anak nomor 1, rekening untuk nomor 2, kirim tiap bulan. Andai sekarang dia tak nerima, mungkin dia sedang kaya. Sampai masanya tidak susah, ditanya, mana untukku? Selama ini kau tak kirim. Anakku, ku kirim, cuman keluarga makmu tak mau. Ini dia. Oh ayah baik ya. Apa hukumnya kalau suami selingkuh? Ini pasti bukan orang pasaman. Berdosakah seorang istri minta pisah sedangkan suami ingin menduakan istri, tak sanggup untuk diduakan? Ibu punya 6 orang wali, Bu. Jangan pulang ceramah ini ibu panggil suami ibu, hei setan selingkuh, sini kau sebentar, duduk kau sini, assalamualaikum. Bukan begitu caranya. Ibu punya 6 orang wali. Yang pertama ayah, yang kedua atu, yang ketiga abang, yang keempat adik, yang kelima abang ayah, yang keenam adik ayah. Wali ibu tadilah memanggil suami yang berselingkuh tadi. SS, sini sebentar. Suami selingkuh. Jadi, kami dapat laporan bahwa kau katanya udah selingkuh. Iya Pak. Kenapa kau selingkuh? Itulah Pak, aku memang hobi ke situ aja bawaannya. Gitu. Nah, jadi wali ibu menasihati dia. Kita doakan mudah-mudahan ditutupkan Allah pintu hatinya, berhenti dia berselingkuh. Amin. Tapi kalau dia tak berubah juga, maka ibu punya hak namanya khulu'. Apa namanya? Khulu', khala'a, khulu', menuntut untuk minta lepas karena tak sanggup lagi. Aku tak sanggup Pak Ustaz. Asal ku tengok dia main WA tu berdebar jantungku Pak Ustaz. Asal ku tengok dia senyum sambil makan, rasanya mau ku pecahkan aja piring ke mukanya Pak Ustaz. Daripada rusak duniaku, hidup sekali, buatlah hidup yang berarti. Jangan sampai hidup ini tak bermakna. Maka kalau begitu Pak Ustaz. Tapi kalau ku gugat kata Ustaz, nanti bergoncang tiang aras Pak Ustaz. Tiang aras bergoncang, Allah marah kalau suamimu baik mau kau gugat. Orangnya baik, sopan, santun. Tiba-tiba kau bilang, bang, kalau kau tak bisa membawa mobil Toyota Alphard sini, ku kirim kau Al-Fatihah. Tiba-tiba ibu gugat dia. Maka itu yang Allah marah, bergoncang aras. Karena dia orang baik, ibu gugat. Tapi kalau hantu macam ini ibu gugat, jangankan tiang aras, tiang listrik pun tak bergoncang. Nama saya tak boleh sebut, sensor. Dari Tembilahan. Inilah pengajian yang paling jauh. Dari Indragiri Hilir Riau datang kemana. Seorang istri siapakah yang harus diutamakan, ibunya atau suaminya? Karena surga terletak di bawah kaki ibu. Suami yang baik tidak akan memberikan pilihan kepada istrinya dengan berkata, kau pilih emakmu atau aku. Suami yang baik akan berkata, kau dibesarkan emakmu 9 bulan 10 hari dalam perutnya, engkau disusukan emakmu 2 tahun lamanya, engkau dilahirkan emakmu meregang nyawa, maka uruslah emakmu dulu, adapun aku untuk 2-3 hari ini bisa aku buat kopi sendiri. Tapi jangan kau lama-lama, nanti ku cari yang lain. Makanya Bu, kalau nanti datang anak lajang meminang anak ibu, yang ditengok pertama din agamanya, yang kedua khuluqahu akhlaknya, supaya ibu tidak dibagi-baginya. Ini saya yakin dan percaya laki-laki yang berkata, kau pilih emakmu atau pilih aku, ini orang tak ngaji. Kalau dia ngaji, dia kalahkan emosinya. Dia tahu bahwa aku berjumpa dengan anak gadis ini setelah dia berumur 22 tahun, 23 tahun, 25 tahun. Adapun sebelum itu, 2 jari tapak kaki binimu itu dibesarkan oleh perempuan yang tua ini. Lahir dia sejengkal panjangnya, merengek menangis siang dan malam. Berapa kali dia tak jadi sholat tahajud gara-gara binimu yang tak pula cantik itu.
Berapa kali mereka tak jadi sholat doa gara-gara binimu itu bayi kencing. Sekarang kau suruh kasih pilihan, ikut aku atau emakmu. Kau siapa, bro? Sadar diri, tahu diuntung, wahai laki-laki. Memang kau mulia, memang kau hebat. Ar-rijal, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa, menjadi pemimpin bagi perempuan. Tapi ingat, mereka berjasa dalam kehidupannya. Makanya ibu carilah menantu yang baik-baik. Di mana menantu yang baik itu? Tak jauh dari kalian, Bu. Hanya jarak 5 cm dekat-dekat. Mudah-mudahan yang lajang-lajang nih dapat gadis yang solehah-solehah. Yang bilang amin itu yang belum nikah. Anak udah 5, amin. Apa lagi kalian cari? Anak udah, bini udah, tinggal mati aja lagi. Nah, oleh sebab itu makanya nanti kalau datang anak lajang meminang, jangan tengok mobilnya, jangan tengok motornya. Ini kadang perempuan ini salah ibu juga. Ibu asyik menengok, inilah dia bang, inilah dia. Memang ini Pajero Sport nih, aku tengok tadi malam dalam istiqoroh aja. Jangan buru-buru, Bu. Nanti dibaginya ibu, pilih aku atau pilih makmu. Tapi kalau dia taat agamanya, baik dia, insya Allah tak akan disia-siakan. Kau dari mana? Aku dari Pondok Pesantren Tahfiz Quran Lubuk Sikaping. Masuklah. Insya Allah mati, Bu, dia membacakan 30 juz. Keluarlah duit. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Doa tabrak. Tabrak. Doa terbaik dari keluarga kami untukmu Ustadz. Dikarenakan istri saya bertanya kepada saya sebelumnya, apakah sedekah saya selaku suami yang berbentuk apapun kepada orang lain, padahal pahalanya mengalir kepada istri yang bersedekah suami, pahalanya mengalir tak ke bini. Bang, abang tadi sedekah untuk pesantren Tahfiz Quran Lubuk Sikaping. Iya, berkuranglah belanja kita bulan ini. Mengalir untuk kau Adinda. Iya apa tidak tuh bang? Nanti ku tanya Ustaz Somad dulu ya. Mengalir tak Pak Ustaz? Mengalir. Yang penting ibu ridho, ikhlas. Mengalir. Ibu tak bekerja, hanya ibu rumah tangga. Lalu kemudian suami bersedekah. Suami ini punya wajib nafkah, maka mengalir. Mengalir, apa sebabnya mengalir? Karena kalian satu keluarga. Suami berkurban seekor kambing, istri anaknya dapat. Oh kalau gitu kami tak usah kurban lah. Yang paling bagus kelima-limanya berkurban. Iko untuk aden, iko bini den, iko anak den, iko amak den, iko apa den. Nah itu yang paling mantap. Tapi kalau tak ada duit, seekor kambing saja 2,5 juta, mengalir juga ke istrinya, ke anaknya. Nah itu dia hebatnya seorang perempuan yang mengikhlaskan suaminya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terangkan pada kami kriteria memilih pemimpin dalam Islam, karena kami ingin ikut memilih pemimpin melalui pileg dan pilpres. Apakah boleh memilih partai yang tidak membela dan tidak memperjuangkan aspirasi umat Islam? Terima kasih atas penjelasannya Pak Ustadz. Mancing-mancing aja. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Allah memerintahkan kita bersikap adil dan amanat. Wa idza hakamtum bainan nas, kalau menetapkan hukum di antara manusia, antahkumu bil adli, ada adil, ada amanah, maka pilihlah dia. Abdul Somad bukan orang partai. Abdul Somad tak pernah menyebut nama. Abdul Somad tak pernah menyebut angka. Abdul Somad tak pernah menyebut huruf. Abdul Somad hanya ingin supaya umat ini kembali ke Quran dan Sunnah. Setelah itu dia beristikharah. Tanyalah alim ulama, para tuan guru, mursyid, mursyidin, tuan syekh, tuan khalifah. Maka usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jangan sampai golput 17 April. Jangan sebarkan ujaran kebencian. Jangan ada money politik. Jangan menyebarkan hoax. Jangan ada money politik. Jangan nanti ada telepon dari Pak Saman. Assalamualaikum Pak Saman. Waalaikumsalam. Ini ada orang menyebarkan duit 100.000. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju?
Ada yang ngasih sembako Pak Ustadz, ambil berasnya, jangan pilih orangnya. Lalu beras sama duit tadi kemana? Antar ke pondok tahfiz Quran Lubuk Sikapi. Nah, mulai berubah. Tadi setuju, setuju. Antar ke pondok tahfiz Quran Lubuk Sikapi, setuju. Bukan untuk kepentingan kita. Assalamualaikum Ustaz Samad. Waalaikumsalam. Ini ada yang ngasih 2 juta Pak Ustadz. Banyak tuh. Kata Ustadz 200.000 haram. Haram. 2 juta tetap haram. Sekali haram tetap haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustadz, makruh. Kalau ada Ustadz yang begitu, Ustadz hantu itu. Sekali haram tetap haram. Ambil duit itu, serahkan ke pondok tahfiz Quran Lubuk Sekaping. Belikan 2-3 sak semen, belikan beras. Tapi ini kan bukan duit halal Pak Ustaz, duit haram. Kembalikan duit umat kepada umat. Masa kau mau dibayar 50.000 untuk 5 tahun ke depan? Masa engkau mau 5 menit mencoblos merusak tatanan 5 tahun ke depan? DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPD, presiden, wakil presiden. Kita tidak lagi tinggal di negara kerajaan Pagaruyung. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Melayu Delhi. Kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi, suara terbanyak, itulah suara yang menang. Abdul Somad ingin umat Islam ini cerdas, mayoritas, tapi kita juga ingin menjadi prioritas. Betul? Salah yang disampaikan Abdul Somad ini? Tidak. Pilihlah yang memperdulikan pondok pesantren, pilihlah yang memperdulikan pendidikan agama, pilihlah yang memperdulikan kepada taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Sama-sama semuanya Pak Ustaz. Pilih pada puncaknya istikharah. Mungkin mata kita tertipu dengan baleho, mungkin mata kita tertipu dengan berita, tapi ada hati nurani, nur cahaya yang diterangi. Allah maj'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura. Tak juga paham, bertanya kepada para alim ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala, jangan lupa, doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Sekarang jam 11 kurang 15, 90 menit kita bersama, mudah-mudahan bernilai amal soleh. Pulang dengan tenang, ambil sampah-sampah, jangan tunjukkan Islam kotor, jangan tunjukkan Islam agama yang banyak menebarkan kotor, tunjukkan Islam yang bersih. Sebagaimana tadi datang bersih, pulang bersih. Mari kita berdoa munajat kepada Allah. Mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya. Yang belum punya anak dapat anak soleh, solehah. Yang sudah bersedekah diberi Allah ganti rezeki berlimpah supaya bisa haji dan umrah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Turunkan rahmatmu kepada kami berkat kemuliaan Al-Quran wa hudaw wa rahmah. Jadikan Quran sebagai cahaya, penerang, pembimbing, hidayah bagi kami ya Allah. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Berikan kami kekuasaan, kekuatan, kesehatan untuk membaca Quran pagi, petang, siang dan malam. Allah maj'alal Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikan Quran sebagai penenang hati dan jiwa. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke pasaman ya Allah. Wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu. Kalau rezeki kami masih tertanam di dalam tanah, keluarkan ke bumi pasaman ya Allah. Wa in kana mu'assiran fayassirhu. Kalau rezeki kami masih sulit, maka mudahkanlah ya Allah. Ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Wahai engkau, kalau berkehendak atas segala sesuatu, cukup kau katakan kun, maka jadilah dia. Allah marzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. La tusallin alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah.
Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan pasaman dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. La tada'lana dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari majlis ilmu, majlis zikir ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Lepaskan kami dari segala hutang piutang riba. Wala maridun illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit, Bapak Bupati kami, Bapak Wakil Bupati kami, Bapak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Kapolres kami, alim ulama kami, panjangkan umur mereka ya Allah, sehatkan badan mereka ya Allah, buat mereka istiqamah menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di tangan mereka ya Allah. Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.